wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi hamalal insan minadh dhulumati ilan nur, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tidak terasa kita sekarang sudah di pertengahan bulan Rajab. Artinya Ramadan tinggal menunggu beberapa pekan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada beberapa keutamaan di bulan Rajab yang harus kita perhatikan, karena bulan Rajab ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel secara teksnya, akan tetapi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad juga. Dan ini kita kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka ayat ini termasuk nasihat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian itu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, sedangkan kalian mengetahui kebenaran dan kalian menyembunyikan. Memang ayat ini dulu Bani Israel itu mengetahui bahwasanya kebenaran itu datang Nabi terakhir kepada mereka. Akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal sebenarnya mereka itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Sudah dijelaskan secara rinci di dalam kitab Taurat beserta ciri-cirinya. Bahkan di ayat yang lain, Bani Israel itu mengetahui Nabi Muhammad itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui sebagaimana seorang bapak mengetahui anak mereka, mengenal anak mereka. Akan tetapi mereka enggan mengikuti, tidak mau mengikuti risalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Bani Israel. Kemarin saya sudah jelaskan, keturunan Bani Israel dari Nabi Yakub. Kemudian bapaknya ke atas Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim bisa disebut juga sebagai bapak para nabi. Kemudian ada, sedangkan Nabi Muhammad jalurnya lewat Nabi Ismail. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ke-43 Allah mengingatkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Allah di sini menggunakan redaksi rukuk. Karena
Jadi Allahu Akbar langsung sujud, tidak ada rukuknya. Maka di sini Allah menggunakan redaksi rukuk. Akan tetapi makna dari ayat yang tersirat dari ini bukan rukuknya saja yang dibahas, tapi ma'ar raki'in, artinya bersamalah orang-orang yang sedang rukuk. Itu berarti bagaimana sholat jamaahnya. Jadi dirikanlah sholat. Kalau orang yang ingin sholatnya bagus, pertama yaitu harus mengacu pada ayat sebelumnya. Udkur nikmatullah, tauhidnya, bahwasanya semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya diperbaiki dulu agar sholatnya bagus. Kemudian setelah sholatnya bagus, tunaikanlah zakat. Kalau zakatnya pengen bagus, bagaimana? Lihatlah sholat berjamaahnya di masjid. Ini kandungan ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa